Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali. Ini masih dalam kajian bimbingan pribadi. Topik kita kali ini memahami kekuatan dan kelemahan diri. Tentu akan lebih mudah jika kita untuk mengakui kelebihan yang ada pada diri kita. Namun sebaliknya akan sulit kalau kita diminta untuk mengungkapkan secara jujur kekurangan kita atau kelemahan kita. Pertanyaan ini seringkali diajukan pada saat seorang melamar pekerjaan di sebuah instansi atau di sebuah perusahaan. Pada saat wawancara, seringkali pewawancara bertanya, "Tolong saudara jelaskan kelebihan kamu dan jelaskan pula kelemahan kamu." Kadang kita terbelalak, gagap menjawab pertanyaan ini. Mari pada kesempatan ini kita belajar jujur menilai kelebihan kita, juga sebaiknya kita menilai kekurangan kita. Kita introspeksi, kita melihat diri kita sendiri, kita bermuhasabah dengan jujur melihat kekuatan dan kelemahan kita. Kekuatannya untuk kita kembangkan optimal, kekurangannya juga kita perbaiki secara optimal pula. Contoh yang merupakan kekuatan diri misalnya mudah bersosialisasi dan berhubungan baik dengan orang, mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dapat bekerja sama dengan baik kepada siapapun, tidak mudah putus asa, dan seterusnya. Nanti anak-anak membuat sebanyak-banyaknya tentang diri kalian masing-masing. Nah, contoh kelemahan misalnya sulit mengambil keputusan dengan cepat, sikap terburu-buru dalam mengerjakan tugas, kurang cermat, ngetik salah-salah, tidak bisa mengontrol emosi, pemalu yang berlebihan, malu yang tidak pada tempatnya, dan seterusnya. Nanti tugas kalian mencari sebanyak-banyaknya kekurangan diri kalian, tentu untuk diperbaiki, syukur dibuang sama sekali. Kita sering salah, seringkali kelemahan kita yang kita perbaiki dengan usaha yang optimal, namun kelebihan kita biarkan begitu saja. Akhirnya kelemahan tidak berkembang optimal walaupun dengan usaha keras. Namun sebaliknya kelebihan yang sudah bagus tidak dikembangkan juga tidak akan berkembang optimal. Akhirnya dua-duanya tidak berkembang optimal. Contoh ini sering terjadi di masyarakat. Ada seorang anak, dia lemah di bidang matematika atau lemah di bidang menghitung, tapi dia punya kepandaian di bidang menari, kepandaian bidang tarik suara, punya suara emas lah begitu. Tapi orang tuanya menghendaki dia pandai matematika karena nanti harus kuliah di Akper misalkan, kuliah di dokter. Akhirnya diundangkan guru privat matematika. Walaupun usahanya keras tidak akan maksimal, memang kelemahan dia, namun juga lebih baik dari sebelumnya karena ada usaha optimal. Namun sebaliknya kelebihannya di bidang tarik suara, kelebihannya di bidang seni tidak dikembangkan, tidak maksimal. Akhirnya dia kuliah karena orang tua menghendaki jadi dokter atau perawat, dia kuliah katakanlah di Akper 4 tahun, menyandang gelar Akper. Setelah keluar ternyata dia kembali lagi bekerja di dunia seni karena itu merupakan passionnya, merupakan hobinya, merupakan kesenangan hidupnya. Itulah anak-anak, nanti pada saatnya kalian juga menjadi orang tua, jangan memaksakan kehendak kepada anak-anak. Jangan menginginkan anak-anak menjadi seperti apa yang diinginkan orang tua. Biarlah dia menjadi dirinya sendiri. Sesekali marilah kita bercermin, kita amatilah diri kita. Kita berdiri di cermin yang besar, kita meniti dan meneliti diri kita dari kaki sampai ujung rambut. Tentu kamu akan kagum melihatnya. Ternyata kita ini makhluk Allah yang sangat sempurna. Makhluk Allah ini kan ada 4.
benda mati yang hanya punya bentuk dan wujud, tumbuhan punya bentuk, wujud, dan kehidupan, hewan punya bentuk, punya wujud, punya kehidupan, punya nafsu. Manusia punya semuanya, punya bentuk, punya wujud, punya kehidupan, punya nafsu, punya pikiran, punya agama, punya budaya, punya malu, dan seterusnya. Nggak ada binatang yang punya malu. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, kita diciptakan menjadi manusia, menjadi makhluk yang paling sempurna. Dalam bahasa agama disebutkan fi ahsanit taqwim, ya. Lihatlah anggota tubuh kita semua proporsional. Coba bandingkan ciptaan Allah. Lihat saja kera yang mirip manusia, tangannya panjang, mulutnya terlalu besar, bulunya tumbuh di mana-mana. Kita harus bersyukur. Kalau sekarang kita tidak bersyukur, kapan mau bersyukur, ya? Kapan bersyukur lagi? Oke. Dengan bersyukur ini akan mengembangkan diri kita. Dengan bersyukur ini kita akan menerima apa adanya dan akan berkembang pesat sesuai usahanya masing-masing. Manusia ini diciptakan oleh Allah, dilahirkan sebagai makhluk pribadi. Namun pada saat sudah lahir di dunia, terpaksa juga harus menjadi makhluk sosial. Itulah hakikatnya manusia. Jadi sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. Makhluk pribadi artinya makhluk perseorangan. Kita hidup membutuhkan orang lain. Bayi lahir hidup butuh ibunya, butuh orang tuanya untuk merawat sampai bertahun-tahun. Beda dengan binatang. Ayam begitu lahir, pecah dari telurnya, bisa makan sendiri, bisa jalan. Dan kita? Ya, untuk itu sekali lagi kita punya hakikat sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Bahkan kita juga sebagai makhluk budaya, makhluk religius. Ada juga yang menyebut manusia sebagai homo sapien, makhluk yang cerdas, dan seterusnya. Tidak usah contoh yang sulit, yang sederhana saja. Kita senyum saja kadang butuh teman, kita tertawa saja butuh orang lain, kita bicara juga butuh orang lain. Coba Anda senyum sendiri, tertawa sendiri, bicara sendiri, apa kata orang? Mungkin orang akan komentar, ini ada siswa belum sembuh kok sudah diajak pulang, begitu ya. Nah, sekalian mari kita mencoba mencintai keunikan kita masing-masing. Allah menciptakan manusia satu dengan lainnya berbeda. Ilmu pendidikan mengatakan inilah ciri manusia yang bersifat unik. Artinya seseorang berbeda dengan lainnya. Bahkan di seluruh dunia dengan jumlah 5 miliar orang lebih, gak ada satu pun yang sama persis 100%. Semua memiliki perbedaannya khas. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan pemberian ini, sebelum pemberian ini dicabut lagi oleh Allah. Dan kalau sekarang tidak bersyukur, kapan lagi kita bersyukur? Dan keunikan ini kadang sifatnya given, pemberian atau takdir dalam bahasa agama, ya, nggak bisa kita tolak. Manusia punya dua komponen penting, yaitu fisik dan psikis. Fisik artinya jasmani, raga kita, dan psikis artinya rohani, jiwa kita. Dua-duanya menjadi satu. Rohani tanpa jasmani juga kurang bermanfaat. Jasmani tanpa rohani, yang namanya mayat. Ya, keduanya penting. Secara fisik, Allah telah menjadikan manusia dengan beberapa ras. Ada orang yang kulitnya berwarna hitam kelam, ada yang berwarna kuning langsat, ada yang putih, ada yang sawo matang seperti kita. Ini sifatnya given, artinya pemberian Allah, tidak bisa ditolak, dan kita juga tidak pernah memintanya. Siapa yang pernah minta dilahirkan menjadi kulit hitam? Nggak ada. Siapa yang pernah minta dilahirkan berkulit kuning? Juga tidak ada. Kita terima apa adanya. Dan ciri fisik ini mudah dikenali, karena bisa dilihat dengan mata. Misalkan warna rambut, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang pink. Bentuk rambut, ada yang lurus, ada yang ikal,
ada yang bergelombang, warna mata, ada warna mata biru, dan seterusnya. Atau bentuk tulang tengkorak, ada yang tulang tengkoraknya besar, ada yang kecil. Ukuran postur tubuh, yang tubuhnya tinggi, besar, semampai 1 meter tak sampai misalkan. Bentuk hidung, ada yang hidungnya mancung, ada yang tidak mancung. Bibir, ada yang bibirnya mungil, ada yang bibirnya tebal. Leher, ada yang lehernya pendek, ada yang jenjang, dan seterusnya. Ini semua adalah given, pemberian dari Allah yang kita terima dan tidak bisa menolaknya. Sedangkan ciri yang psikis ini abstrak. Ini sifatnya non fisik, tidak kelihatan. Walaupun demikian, kita juga bisa memahaminya. Kita memerlukan cara untuk memahaminya. Bisa langsung kita sendiri yang mencoba memahami diri kita masing-masing, bisa juga dengan bantuan orang lain, bisa juga dengan alat, dengan media, misalkan memakai tes psikologi yang nanti bisa menggambarkan tentang kepribadian kita. Kepribadian kita akan dipetakan secara umum tentang potensi kita seperti apa, bakat kita seperti apa, sifat kita seperti apa, minat kita seperti apa, nanti bisa diketahui. Ada namanya tes grafis. Kadang seorang yang melamar pekerjaan diminta menggambar. Dari gambar yang dihasilkan nanti bisa dianalisis. Ada namanya tes papikostik. Ini untuk mengetahui sifat atau kepribadian calon karyawan. Ini seringkali digunakan di perusahaan-perusahaan. Ada tes namanya SSCT. Ini tes kepribadian, biasanya digunakan di bidang psikologi dan kedokteran umum, dan seterusnya, banyaklah. Lalu termasuk bagian dari psikis adalah sifat diri. Sifat diri ini adalah bawaan sejak lahir yang cenderung permanen, cenderung tetap. Namun sebenarnya bisa berubah kalau kita mau. Kalau kita berusaha keras untuk mengubahnya, bisa. Walaupun sulit, tapi bisa. Sifat ini dibawa sejak lahir, ya, sejak lahir, baik yang sifat yang positif maupun juga sifat yang negatif. Sifat yang positif artinya kebiasaan yang baik, misalkan sabar, jujur, ramah, rendah hati, hemat, dan seterusnya. Lah sifat yang negatif artinya kebiasaan yang tidak baik, marah, sombong, boros, malas, jahil, dan seterusnya. Yang baik tetap dipertahankan, yang buruk bisa diubah menjadi baik, bahkan bisa dibuang sama sekali. Termasuk juga bagian dari psikis kita, ada namanya bakat, ada namanya minat. Bakat ini juga anugerah dari Allah SWT. Ini kemampuan dasar yang dibawa sejak lahir, yang terpendam, yang dibawa sejak lahir ke dunia oleh seorang bayi. Baik bakat ini sifatnya positif maupun bakat ini sifatnya negatif, dan dia akan berkembang karena dukungan oleh lingkungan. Lingkungan bisa berarti orang tua, bisa berarti masyarakat. Lah minat ini kecenderungan seorang, rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Biasanya bakat dan minat ini saling terkait. Orang yang punya bakat seni, tentu minat seninya lebih tinggi daripada yang tidak punya bakat seni. Orang yang punya bakat olahraga, tentu minatnya bidang olahraga lebih tinggi daripada orang yang tidak punya bakat di bidang olahraga. Begitulah kira-kira. Penting sekali kita untuk mendeteksi minat dan bakat serta kompetensi yang ada pada diri kita, yaitu dengan pemahaman diri. Pemahaman diri ini adalah proses untuk memahami diri sendiri tentang kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Tentu salahnya jujur kalau kita melihat diri kita sendiri. Namun akan lebih gampang kalau kita minta bantuan orang lain, bantuan ahli, bantuan psikolog untuk mengungkapkan, untuk memetakan potensi, bakat, minat, sifat kita. Kira-kira itu anak-anak pertemuan kali ini. Sebagaimana biasanya, untuk menutup pertemuan ini ada tugas yang pertama, tolong anak-anak menuliskan ciri-ciri fisik kalian secara komplit. Ini hanya saya berikan 6, bisa dilanjutkan sampai tidak terbatas, terserah kalian.
Tugas yang kedua, tulislah sifat-sifat dirimu. Ini juga hanya saya beri contoh 3. Anak bisa melanjutkan sampai tidak terbatas. Mintalah konfirmasi kepada teman kalian. Benarkah sifat-sifat yang Anda tuliskan ini? Bagaimana pandangan teman-teman kalian? Gak apa-apa, boleh berbeda-beda. Kira-kira itu anak-anak pertemuan kali ini kita cukupi dengan ucapan alhamdulillah. Semoga anak-anak tetap sehat walafiat, tetap bahagia. Kita bertemu di pelajaran berikutnya. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.